Takbir. Hari ini sekali lagi kita luruskan niat, karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala amal manusia, perbuatan kita itu bergantung kepada niatnya. Karena itu hari ini kita datang ke Bareskrim Mabes Polri dengan niat tulus untuk apa? Untuk menjaga kemurnian akidah Islam, untuk menjaga kesucian agama Islam, untuk menjaga akidah umat agar jangan ada persepsi bahwa urusan agama itu boleh dibuat main-main. Agar jangan sampai ada keyakinan yang menyatakan bahwa ibadah dalam umat Islam itu boleh dibuat canda-candaan. Dan hari ini kita datang ke Bareskrim Mabes Polri juga dalam rangka untuk memenuhi kewajiban yang sifatnya kifayah. Apa itu kewajiban kifayah? Kewajiban yang hanya akan gugur manakala ada yang melaksanakannya. Dan hari ini kita ketahui bahwa ada proses ya yang kita gunakan kriteria sebagaimana yang ada dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, bahwa peristiwa itu adalah peristiwa yang masuk dan terkategori sebagai penistaan agama. Karena tahun 2021 yang lalu Komisi Fatwa MUI telah mengeluarkan fatwa tentang kriteria penodaan agama. Dan 19 Desember yang lalu, Saudara Zulkifli Hasan telah melakukan tindakan yang menurut pandangan kami termasuk terkategori dan memenuhi kriteria penodaan agama sehingga melanggar ketentuan pasal 156A KUHP. Apa? Yakni olok-olok candaan Zulkifli Hasan yang dikaitkan dengan motif politik Pilpres 2024 terkait ibadah sholat. Berkaitan dengan bacaannya yakni surah Al-Fatihah, dan yang kedua berkaitan dengan gerakannya. Padahal di dalam sholat itu kaifiahnya tidak boleh reka-reka, tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi, sehingga semua bacaan dan gerakan sholat itu harus ada dalilnya. Dan hari ini ternyata kita harus menelan pil pahit. Saya tadi hanya diminta mengisi buku tamu, tetapi tidak segera dilayani. Dan ternyata prosedurnya kawan-kawan juga begitu. Tidak diterima LP-nya, bahkan lama, nanti ada ceritanya dari pagi sampai sore dibiarkan, ujung-ujungnya hanya disarankan untuk ke Dumas. Kalau ke Dumas itu keranjang sampah. Karena kita ini mau menegakkan hukum, mau buat LP, bukan mau curhat ke kepolisian. Kalau kita mau curhat, Dumas gak apa-apa. Kita ini mau membantu aparat kepolisian untuk menegakkan hukum yang ada di negeri ini, meskipun sekali lagi saya tegaskan bahwa pasal 156A KUHP itu tidak delik aduan. Sebenarnya penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa ada laporan dari kami harus segera melakukan tindakan penyelidikan dengan mengeluarkan laporan model A di internal kepolisian, yang dengan laporan A tadi bisa melakukan serangkaian tindakan penyelidikan. Dan kalau memang terpenuhi unsurnya bisa ditingkatkan kepada penyidikan, dan tentu saja kalau sudah penyidikan berarti ada status tersangka pada orang yang sebelumnya diduga melakukan tindak pidana. Namun kita tidak bisa masuk pada narasi penyelidikan, apalagi penyidikan, apalagi ya tersangka dalam kasus yang hendak kita laporkan, karena Kepolisian Negara Republik Indonesia bahkan di markasnya, ini kita ada di Bareskrim, ini lambangnya Bareskrim Reserse. Justru kawan-kawan tadi di pingpong disuruh nunggu lama, ujung-ujungnya ke Dumas, kami cuma suruh ngisi, habis itu dengan alasan ditinggal saja. Dan karena itu kami mengambil sikap hari ini untuk konfes dalam rangka mengabarkan kepada publik. Dan karena itu saya ingin sampaikan juga kepada Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, perlu Pak Listio ketahui bahwa dalam keyakinan akidah umat Islam, masalah agama itu bukan masalah sepele, bukan masalah main-main. Dan kami datang ya mau mengadukan kasus ini, buat laporan bukan dengan tangan hampa. Kami sudah menyiapkan bukti-buktinya. Dan ada di sebelah kanan saya prinsipalnya Bang Edi Mulyadi sebagai pelapor. Saya adalah kuasa hukum yang mendampingi dengan beberapa tim lawyer lainnya.
Bukti yang pertama sudah kami siapkan adalah tentu saja rujukan bahan untuk diperiksa oleh Bareskrim Mabes Polri, yakni flash disk. Dalam flash disk ini ada video. Bahkan rekan kami juga sudah menyiapkan transkrip dari isi video tersebut. Sebentar, yang kedua, kami juga sudah membawa ini screenshot berita yang mengkonfirmasi bahwa video itu bukan video hoax, ada peristiwanya dan diakui oleh Zulkifli Hasan memang peristiwanya ada. Dan itu ada di misalkan di Detik dengan judul Kelakar Julhas kini ada yang diam usai baca Al-Fatihah. Di sini dijelaskan. Berarti peristiwa memang ada dan karena lokus deliktinya di Semarang, kami tidak mengadukannya di Polda Metro Jaya tapi di Bareskrim Mabes Polri karena kepolisian daerah Metro Jaya tidak punya kewenangan untuk menangani kasus. Dan kami makanya datang ke Bareskrim Mabes Polri. Apalagi ini berkaitan dengan seorang Zulkifli Hasan, seorang tokoh yang levelnya nasional, bukan ecek-ecek, begitu ya. Dan di sini juga kami lampirkan screenshot berita tentang pandangan ulama. Elit MUI menilai Zulhas lakukan penistaan agama. Ini ada di jpnn.com. Ini diantaranya diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Dan kami, nanti Bang Edi bisa dirinci apa saja, kami juga sudah membawa keputusan Istimewa Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang masalah strategis kebangsaan atau Masail Asasiyah Watoniyah. Ini dibuat pada 4-11 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 9-11 November 2021. Dan di sana memang banyak hal yang diatur, diantaranya juga masalah bagaimana kriteria penodaan agama. Nah, di sini disebut dengan dobit ya, dan kriteria penodaan agama. Nanti Bang Eji bisa jelaskan lebih lanjut. Artinya, bukti-bukti ini cukup untuk melakukan penyelidikan bagi kepolisian sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam penyelidikan, peristiwa ini akan diliti apakah peristiwa yang terjadi di Semarang saat itu di Rakernas Asosiasi Pengusaha Pasar Seluruh Indonesia adalah peristiwa pidana atau tidak. Kami sebenarnya lebih menghormati kalau sudah diterima, diselidiki, dan katakanlah tidak memenuhi unsur diterbitkan FC3, kami lebih menghormati seperti itu. Berarti prosesnya sudah jalan. Tapi hari ini proses belum jalan, ada kawan yang kemudian dipingpong sampai lama, kami juga tidak dilayani. Kemudian akhirnya dibuang ke Dumas. Kalau laporan masuk ke Dumas itu laporan keranjang sampah karena tidak akan ditindaklanjuti secara pro justisia. Dan itu teknik untuk menolak seolah-olah pelapor sudah senang ada diterima di Dumas. Padahal itu laporan dianggap keranjang sampah. Karena Dumas itu tidak punya kekuatan pro justisia. Tidak bisa atau tidak ada kewajiban bagi penyidik untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan lebih lanjut. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin tegaskan bahwa ukuran kita menilai suatu tindakan itu apakah terkategori penistaan atau tidak bukan pernyataan tokoh. Dan satu tindakan itu menjadi baik atau buruk bukan juga mengikuti tokoh. Kita kembalikan kepada dalil, Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sudah banyak beredar di WhatsApp ya, di berbagai grup tentang haramnya menjadikan ibadah umat Islam agama kita ini sebagai candaan. Dan juga As-Sunnah mengatur hal itu. Bahkan ulama juga banyak yang sudah berpendapat ya orang yang menjadikan agamanya olok-olok itu bisa membatalkan akidah Islamnya, bisa murtad. Karena itu kami membuat laporan itu tujuannya dua. Pertama kepada saudara Zulkifli Hasan agar bisa menginsyafi kesalahan dan segera bertobat, minta ampun kepada Allah. Agar tetap ya menjadi umatnya Rasulullah SAW. Karena ibadah sholat ini yang bawa adalah Kanjeng Nabi. Isra Mi'raj langsung ya. Yang kedua, kita memberikan efek pencegahan kepada masyarakat agar tidak gampang ya melakukan tindakan olok-olok bercanda urusan agama. Kalau mau roasting, mau bercanda, silakan capres-cawapres itu di roasting habis-habisan. Mau pakai asam sulfat ya, mau pakai magnesium, intan, mangan, silakan. Tapi jangan coba-coba membuat candaan terhadap agama Allah, agama Islam. Karena kita kelak
ke akhirat itu membawa agama itu sebagai password untuk mendapat ridha Allah dan masuk surganya Allah. Kalau kita tidak diakui sebagai umatnya Rasulullah, bagaimana kita bisa memasuki surganya Allah SWT? Dan hari ini kita dengarkan dulu pertama apa yang menjadi latar belakang dan tujuan Bang Edi Mulyadi yang hari ini telah memberikan kuasa kepada kami dan sejumlah advokat yang terhimpun dalam tim advokasi pembela akidah Islam. Nah, kepada Bang Edi Mulyadi yang sudah memberikan kuasa kepada kami persilakan apa yang menjadi latar belakang dan tujuan dari rencana pelaporan ini, walaupun akhirnya tadi kita hanya dicuekin begitu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara sekalian, dengan berharap ridha Allah dan bantuan Allah, pertolongan Allah, saya dengan pengacara Ahmad Hosinuddin SH, dan ternyata ketemu juga teman-teman lain yang punya niat yang sama. Mereka datang lebih awal ke Bareskrim Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan ini untuk melaporkan dugaan tindakan penistaan terhadap agama Islam yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan, ya. Jadi kita tidak sependapat kalau mereka ingin cari selamat dengan mengatakan itu hanya guyon, hanya bercanda, tidak bisa. Amin gitu misalnya tidak dibaca sambil bercanda, sambil ketawa-ketawa. Lalu tangannya pakai jari dua. Kalau soal amin mungkin ya kita bisa beda pendapat. Mazhab macam-macam, ada yang bilang tidak dibaca, maksudnya tidak baca keras, adalah mati segala macam. Monggo-monggo saja. Tapi kan kemarin jelas-jelas teman kita tadi udah ada transkripnya. Jelas-jelas dia mengatakan tidak membaca karena saking cintanya kepada Pak Prabowo. Ini jelas dusta yang luar biasa. Ya. Dan menurut saya sekalipun orang Islam, mohon maaf, sebodoh apapun orang Islam, itu nggak mungkin mengorbankan Al-Fatihahnya dalam sholat untuk seorang Prabowo Subianto. Saya pikir nggak mungkin. Apalagi pakai jari dua, itu sangat nggak mungkin. Nggak mungkin orang tahiyat menunjukkan jari dua hanya karena cinta pada Pak Prabowo. Jadi, kalau si Ahmad Daulay, ketua fraksi PAN DPR, lalu sekjennya Edi Suparno mengatakan pembelaan pada bosnya, dengan mengatakan apa yang disampaikan Julhas itu hanya temuan di masyarakat, kita minta di mana? Masyarakat mana yang kalau tahiyat pakai dua jari? Tunjukkan di mana? Di kampung mana, RT berapa? Di masjid apa? Di masjid apa? Kan Julhas bilang katanya banyak loh Pak, saya udah keliling-keliling banyak. Ya di mana? Tunjukin. Kalau Anda nggak bisa tunjukin berarti Anda sedang berdusta, berbohong, dan itu ada pasalnya lagi. Ya. Menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kegaduhan. Ya. Undang 14 ayat 1 tahun 46 dan itu ancaman 10 tahun. Ya kan? Habib Rizik Syihab saja yang mengatakan alhamdulillah saya sehat dituduh berbohong dan langsung dipenjara. Dipenjara dijatuhi hukuman 4 tahun. Tapi ini jelas-jelas berbohong, saya yakin nggak mungkin ada orang Islam sebodoh apapun agamanya tahiyat dengan dua jari itu nggak ada. Atau gini deh, saya tantangin Julhas, Edi Suparno atau siapapun. Kalian bikin sholat berjamaah deh, nanti saya datang, saya ambil gambarnya. Saya mau tahu, ada nggak jamaah yang tidak baca amin? Saya siaran langsung, nggak apa-apa. Atau yang paling penting nanti waktu kalian tahiyat akan saya zoom tangannya, ada nggak jamaah yang jarinya dua? Waktu tahiyat awal, ada nggak? Dan saya berani jamin, hakul yakin tidak ada. Tidak ada, kecuali mereka udah disetir segala macam dan mengorbankan akidahnya. Tapi tidak ada. Nah, hal-hal seperti ini yang kita golongkan termasuk dalam penistaan agama. Nah ini kita berbekal dari keputusan Istimewa Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang ke-7 tentang masalah strategis kebangsaan atau masail asasiyah wataniyah. Dan menurut para ulama yang diselenggarakan 9-11 November di 2001 di Jakarta ini, 2021 di Jakarta ini, ya, objek yang termasuk materi penistaan dan penodaan agama itu meliputi Allah SWT, dibuat bercanda misalnya, Nabi Muhammad SAW, kitab suci Al-Quran, ibadah mahdoh, apa itu? Sholat, puasa, zakat, dan haji itu tidak boleh juga, itu bagian dari apa yang disebut dengan penistaan dan penodaan agama. Lalu para sahabat Rasulullah pun tidak boleh. Lalu ada simbol-simbol dan ajaran syiar Islam yang disakralkan seperti Ka'bah, azan, dan lainnya. Dan yang dilakukan oleh Julhas ini jelas-jelas adalah sholat. Bagian dari objek yang bisa disebut sebagai penistaan agama. Saya tidak ingin berkelit macam-macam. Tapi sampai hari ini, kalau dia lakukan penistaan agama tanggal 19. Ya.
sekarang tanggal 22, berarti ada 4 hari. 4 hari saya tidak mendengar, tidak membaca, tidak menonton satu potong pun kata maaf dari Julhas. Tidak mendengar, tidak membaca, tidak menonton. Mungkin ada, tapi saya tidak mendengar, tidak membaca, tidak menonton. Dan kalau betul seperti kata saya tadi, ini menunjukkan betapa arogannya, sombongnya Julhas. Ya, sombong luar biasa. Satu. Yang kedua, kami bersama-sama ini tadi teman-teman ada yang lebih dulu datang ke Bareskrim. Ternyata mereka menunggu dari pagi dan dipingpong, akhirnya hanya disuruh ke Dumas. Kami, saya dan Ustadz Ahmad Rozinuddin SH ini menunggu, suruh daftar. Lalu setelah mendaftar, nunggu lagi, nggak dilayani. Saya bilang kita punya kerjaan lain. Kita punya kewajiban aktivitas lain, nggak mungkin kita buang waktu di sini aja. Tapi saya simpulkan, mohon maaf ya, Listio Sigit Prabowo, Kapolri, Anda nih ngakunya ya polisi itu pengayom, mengayomi, melayani, melindungi. Melayani aja nggak beces, nggak berus, nggak becus dan nggak beres. Ya, ini sebuah pelayanan yang ogah-ogahan. Saya juga mau mengingatkan siapapun kalian, apapun pangkat jabatan kalian, kalian cuma pelayan rakyat. Ya, gaji kalian, fasilitas kalian. Tadi saya masuk ke dalam pakai teknologi yang canggih, pakai foto doang, pintu terbuka, AC-nya adem, itu uang rakyat, uang saya, uang pajak, uang saya. Saya nggak rela kalau kalian nikmati fasilitas yang saya bayar sebagai rakyat, tapi kalian tidak melayani rakyat, ya. Petugas SPKT, SPKT, jangan begitu. Temui kami. Persoalan nanti proses berlanjut, ayo gitu loh. Tapi temui kami, bukan disuruh nunggu, nggak jelas kabarnya segala macam. Orang mondar-mandir doang. Saya tanya gimana? Tunggu Pak, bagaimana? Nanti Pak, gimana? Orangnya belum ada. Ngapain aja kalian kalau nggak ada di tempat? Ya, intinya begitu aja deh. Dan saya ingatkan juga bahwa kalau kalian merasa hebat, siapapun, ya mau polisi, mau Julhas merasa hebat dan tidak tersentuh di dunia, kami akan tetap bawa masalahnya ke akhirat kelak. Dan saya kira sebagai orang beragama, kalian tahu apa yang dimaksud dengan pengadilan akhirat. Gitu dulu, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya rekan kami, Ivan, yang juga sama, sudah dari tadi, ada di pingpong, ya disuruh nunggu, akhirnya disuruh Dumas. Tolong ceritakan sejak latar belakang pengaduan sampai akhirnya juga nggak dilayani. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya itu kami sampai di Bareskrim itu sejak kemarin. Sejak kemarin hari Kamis di tanggal 21 di siang hari sekitar jam 2 siang itu kami sudah sampai di SPKT mengisi buku tamu dan kami menunggu. Nah, menunggu kami itu dari pihak SPKT itu bilang bahwa penyidik konseling itu sedang ada tamu atau sedang ada yang konsul juga. Nah, kemarin itu kebetulan bersama saya itu ada 2 orang yang juga ingin melaporkan Julhas. Nah, tetap kami menunggu sampai pada waktu maghrib, kita isoma maghrib dulu. Setelah sholat maghrib kita masuk lagi kembali. Nah, di situ kami dari pihak SPKT mengajak kami untuk ke atas, ke lantai atas lah pokoknya. Nggak kita sebutin ya. Nah, di lantai atas itu ternyata di ruangan subdit itu salah satu subdit tidak ada petugas piket yang jaga, yang konseling. Nah, di situ kami sangat kecewa. Kecewanya kami itu kita menunggu dari siang dan sampai malam hari ternyata petugas piket yang jaga itu ternyata pada pulang semua, nggak ada satupun di kantor. Ada yang jaga pun beberapa orang dia nggak mau karena dia bukan bagian jaga piket. Nah, kebetulan hari ini pagi ini kita kembali lagi ke Bareskrim untuk membuat pelaporan terhadap Julhas. Di hari ini tadi kita sudah sampaikan juga sebelumnya kita pengulangan kata ke SPKT, lalu SPKT juga mengajak kita ke lantai atas lagi. Nah, di sana kita bertemu penyidik atau penyidik pembantu. Di sana dia mengatakan bahwa apa legal standing kita nih, kalau legal standing masyarakat nih. Kita balikin kan, legal standing seperti apa yang kalian mau. Kami ini warga negara Indonesia berhak kita melakukan pelaporan. Apalagi perkara ini ya kami duga ini ya delik umum, termasuk delik umum, bukan delik aduan. Seharusnya Kapolri sudah bisa menangkap Julhas atau memprosesnya. Nah, karena kita sudah tidak mau berbelit-belit lagi, nah mereka itu menyarankan untuk Dumas. Nah, di Dumas itu tadi kita tanya, sudah ada beberapa orang yang
ternyata sudah masukin Dumas juga. Sudah ada sekitar 5 atau 6 sama kita juga. Baik, terima kasih. Baik, intinya kami kecewa karena tadi lagi-lagi modus untuk tidak menindaklanjuti atau tidak menerima laporan, itu biasanya laporan diarahkan ke Dumas. Dan laporan masyarakat yang masuk ke Dumas itu laporan keranjang sampah, nggak akan ditindaklanjuti secara pro justisia, karena tidak ada nomor LP-nya. Jadi kalau masyarakat mengadu, terus diarahkan Dumas, jangan merasa berbesar hati, sudah diterima, enggak. Itu adalah cara untuk menolak tapi halus. Dan sekali lagi kita tegaskan kepada umat Islam, kami sudah berusaha, ini adalah bukti kami bahwa ada yang menjalankan fardu kifayah dari kewajiban umat Islam ini untuk menjaga akidah Islam. Karena itu, ya Allah saksikanlah kami sudah melakukan dan mohon catat kami bukan termasuk orang yang bersama orang-orang yang membuat agamamu sebagai candaan dan olok-olok. Takbir. Allahu Akbar. Dan sekali lagi, dengan peristiwa ini akan terlihat siapa yang membela candaan olok-olok dan malah mengkonfirmasi itu hanya candaan, maka dia adalah bagian orang-orang yang mengolok-olok agama Allah. Takbir. Allahu Akbar. Dan siapa saja yang tidak ridho sholat dan agama Allah diolok-olok, maka dialah mudah-mudahan yang ditolong oleh Allah dan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takbir. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali kabarkan bahwa proses pelaporan di Barreskrim Mabes Polri terkait dugaan tidak pidana penodaan agama yang diduga dilakukan oleh Zulkifli Hasan yang terjadi sekira tanggal 19 Desember 2023 di Semarang, ya 3-4 hari yang lalu lah kira-kira ya. Ini ternyata ditolak oleh Barreskrim Mabes Polri. Nah, kawan-kawan tadi sudah cerita di pingpong. Nah, ini ada lanjutan ceritanya dulu. Setelah dipingpong, dibuang ke Dumas dan sebagainya. Tolong Pak, nah cerita dulu. Nanti Ustadz Namrudin juga harapannya seperti apa. Ini kayaknya harus demo gede ini baru proses ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya nggak mau cerita panjang lebar karena tadi juga sudah diceritakan oleh Ustadz Hosinuddin, Ustadz Edi Mulyadi, terus Ivan ya. Irfan dan lain sebagainya. Tapi hanya saya merasa kecewa aja karena laporan saya sebagai masyarakat itu ya ditolak. Kalau diterima di Dumas ya itu ya bisa dibiarkan aja seperti itu. Dan merasa kecewa, harusnya kan kita sebagai masyarakat itu ya harus diterima. Karena kalau mau ininya siapa? Ya saya sebagai umat Islam ya berhak untuk melaporkan karena itu adalah penistaan agama langsung. Agama itu nggak bisa diolok-olok. Iya. Di surat Al-Fatihah itu ketika membacakan waladolin ya itu harus dijawab amin. Ketika dijawab amin ya malaikat pun akan ikut mengamininya dan Allah itu akan memberikan kepada kita yang menjawab amin itu dosa-dosanya diampuni. Coba bayangkan. Saya tidak mau menyebutkan itu, saya hanya sebagai masyarakat umat Islam ya, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saya tidak terima. Asli saya tidak terima agama diolok-olok seperti itu. Iya. Itu kalau sudah tadi diucapkan oleh ulama-ulama yang lain dalam hadis-hadisnya dan tadi Ustadz Hosinuddin itu udah keluar dari Islam, ibaratnya itu bisa udah masuk kafir, murtad. Iya, seperti itu. Saya merasa kecewa. Nah, kemarin kita udah datang dari jam 2 ya sampai jam 9, ternyata kita nggak ketemu. Iya, baru kita ketemu di SPKT saja. Kita nggak bisa diskusi dengan para penyidik dan kita kan kecewa dari jam 2 sampai jam 9, tengah 9 ya, jam 9 malam. Itu hal-hal yang itu harusnya tidak terjadi karena kan polisi sendiri itu kan ada yang namanya presisi. Tentu pada tahu semua yang namanya presisi. Jadi jangan kita dimunculkan dengan atensi saja seperti itu. Ya, tapi presisinya yang kita harus tekankan kepada saya sebagai pelapor dan sebagai warga negara Indonesia dan sebagai umat Islam. Ya, saya rasa seperti itu dan saya merasa kecewa. Lah tadi baru diterima di Dumas, ya kan. Padahal saya mintanya di pelaporan seperti itu. Saya rasa cukup sekian.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan perlu saya tegaskan, dalam kasus penodaan agama kepada agama Islam, itu yang disanksi bukan karena pelakunya non-muslim. Baik dia muslim maupun non-muslim, itu semuanya ya dilarang untuk melakukan olok-olok terhadap agama kita, agama Islam. Jadi narasinya kami datang ini dalam rangka untuk menegakkan hukum yang sifatnya equal. Kalau dulu kita semua ya melaporkan saudara Basuki Cahayapurnama karena mengolok-olok surah Al-Maidah, mengolok-olok Al-Quran. Nah hari ini meskipun pelakunya Zulkifli Hasan seorang muslim, tetap kita laporkan. Karena tidak boleh ya mengolok-olok sholat baik muslim maupun non-muslim. Kalau non-muslim dia ya berarti sama saja mengumumkan perang kepada umat Islam. Kalau muslim berarti dia bisa lepas dari keyakinan agamanya, bisa murtad tadi. Karena itu ini juga sebagai sarana ya untuk menasihati saudara Zulkifli Hasan agar bisa bertobat dan mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Kenapa? Kalau tidak ada yang mengingatkan dan dia bersikukuh itu nggak salah. Nah, khawatir hal seperti itu diyakini sebagai sesuatu yang biasa. Dan nanti khawatir menjadi presiden yang lainnya juga akan ikut melakukan hal yang sama. Jadi kita punya tanggung jawab untuk melakukan jawajir, mencegah umat Islam lainnya, masyarakat lainnya ikut-ikutan ngolok-ngolok ya ajaran Islam. Nah kalau mau bicara, oh itu boleh, itu nggak apa-apa, itu rujukannya adalah dalil. Mana dalil Al-Quran atau Sunnah yang membolehkan itu? Kalau omongan orang tidak bernilai. Karena kita di akhirat nanti argumentasinya akan dirujuk kepada dalil, bukan omongan orang. Omongan orang bisa salah, kelakuan orang bisa salah, tapi dalil itu tidak akan pernah salah. Dan hari ini kita lihat terjadi pembelahan. Ada orang-orang yang mengaku alim tapi permisif, serba boleh, menganggap ini bagian juga candaan. Nggak apa-apalah, hal itu sepele. Ini bukan hal sepele. Ini hal yang besar. Justru urusan pilpres ini sepele, nggak ada pengaruhnya kepada umat Islam. Tapi urusan agama ini, nanti urusan sholat ini akan diaudit, ya, diperiksa. Yang akan menentukan surga atau neraka. Kalau pilpres, nggak ikut milih Prabowo, nggak ikut milih Anies, nggak ikut milih Ganjar, nggak akan berkonsekuensi nanti nggak boleh masuk surga. Tapi kalau nggak sholat, boleh nggak masuk surga? Nggak boleh. Jadi kami tegaskan kami tidak menjadi bagian partisan pilpres. Ya, kami bukan pendukung Ganjar, bukan pendukung Anies. Dan kami juga tidak kemudian kontra Prabowo. Kami hanya fokus materi penistaan agamanya saja. Fokusnya di situ. Jadi Pak Kapolri penyidik harusnya juga menelaah kasusnya saja. Jangan dikait-kaitkan dengan pilpres. Kan lucu dalam kasus Komika polisi menerima laporan. Apakah karena itu di acaranya Anies? Di kasus Zulkifli Hasan kok nggak diterima? Apa karena Zulkifli Hasan mendukung Gibran Raka Buming Raka bersama Prabowo? Ini kan yang nggak adil gitu loh. Apa harus berjilid-jilid lagi seperti kasus Ahok? Baru kemudian polisi kemudian menerima, melayani kita. Nah, ini yang penting untuk disampaikan. Silakan Ustaz Namruddin. Di tengah, Ustaz. Gantian. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an iza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'hum innakum idzam misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. Ini saya awali surat ini sengaja ini Ustadz Kozinuddin ya. Jadi saya nggak ada urusan dengan pilpres, nggak ada ya. Walaupun kejadian tengah pilpres ya. Ini kan kita bingung juga. Dia ngomong kapasitasnya bukan sebagai ulama, tapi sebagai pejabat negara. Dan hadir di forum negara. Ngomongin tentang asosiasi pedagang pasar. Kenapa kok nyerempetnya sholat? Ini kan jangka sembung. Bawa golok. Gitu, nggak masuk akal ini. Jadi yang pertama, Bawaslu juga harus turun juga. Ini sudah jelas kampanye terselubung. Ini. Jadi walaupun ini tidak, saya nggak beli pilpres, tapi ini juga ada di masa tahun politik. Tahunnya pilpres. Itu seperti itu. Kalau yang lain udah pasti semprit. Yang kedua saya ingatkan kepada Zulkifli Hasan. Anda kan katanya pemimpin partai berbasis masa Islam. Walaupun bukan partai Islam. Tapi kok kelakuannya
seperti orang munafik. Dan Allah gambarkan tadi itu. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Sungguh Allah telah tetapkan dalam Al-Qur'an, an idza sami'tum ayati la yukfaru biha wa yustahza'u biha. Apabila kamu mendengar ayat Allah diingkari dan diolok-olokkan, fala taqudu mahum, kamu jangan dudukkan beserta dengan mereka. Yang ujung-ujungnya ayat itu, innallaha jami'il munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam. Jadi masalah penistaan agama, nggak kenal dia kafir, nggak kenal dia Islam. Dia Islam kalau dia munafik, mencaci maki, mengolok-olokkan, Allah tempatkan neraka jahanam. Tuh tadi kalau di dunia kena hukum positif, ada aturan Bawaslu dan lain sebagainya. Al-Quran jelas, neraka jahanam tempatnya. Kenapa kami melapor hari ini? Kenapa kami harus melapor hari ini? Karena ternyata dari pihak mereka nggak ada permintaan maaf sama sekali. Yang ada pembelaan, yang ada pembenaran. Betul. Kan udah ngomong sekjennya kemarin. Dia bilang, ya. Iya, dia ngomong bilang apa? Ini bukan di posisi sedang sholat. Jadi alasan dia ngomong seperti tidak sedang sholat. Jadi bukan penistaan. Ini orang nggak ngerti. Kalau diucapkan sedang sholat, namanya bukan penistaan, tapi kesesatan. Itu agama sesat. Ya kalau orang tahajud begini, udah pasti sesat itu. Udah gitu dibilang apa? Bahwa tidak mengucapkan lafaz amin, tidak tahiyat seperti ini, bukti kecintaan kepada Prabowo. Nggak masuk akal. Ngaco ini orang ini. Yang bela ini ngaco, Zulkifli juga ngaco. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Prabowo nggak ada apa-apanya. Ini kenapa kami melapor hari ini di Bareskrim. Yang kami sayangkan ternyata laporannya nggak diterima gitu Ustaz. Nggak diterima, dipimpong kita di sana kemari. Kami ini warga negara yang baik. Masih mau melaporkan. Masih mau berproses hukum. Kalau kami brutal, kami akan sikapi dengan cara brutal pasti. Karena udah nggak masuk akal ini. Ini sudah penghinaan. Nah jadi kami minta kepada Bareskrim, coba laporan kami diterima. Apa kira-kira mau demo besar-besaran lagi? Demo berjilid-jilid lagi baru diterima laporannya? Kami nggak mau seperti itu. Jadi kami minta kepada Bareskrim, terima laporan ini, proses segera. Pasal penistaan sudah jelas, begitu Ustaz. Beliau 156 AKWP udah jelas. Beliau pakar hukum, pendekar hukum, tahu tentang itu. Sudah jelas terkena pasal. Sekarang panggil, tangkap. Sama seperti Ahok. Sama persis kasus seperti itu. Enggak karena Islam, bukan penistaan, enggak begitu. Malah yang lebih tahu pasti lebih berat. Nah jadi ini kami minta kepada Bareskrim. Ini harus betul-betul independen. Jangan nanti ada intervensi. Laporan yang lain diterima, ini enggak diterima. Yang Komika diterima. Iya. Diterima. Langsung ditangkap Komika. Langsung ditangkap. Kenapa Zulkifli lebih parah lagi nggak ditangkap? Lebih parah dari itu. Komika kan cuman membandingkan masalah nama. Itu pun sudah luar biasa juga. Gitu. Udah luar biasa. Ini substansi ini. Ini masalah sholat. Umat Islam barometernya bukan puasa, bukan zakat, bukan yang lainnya. Sholat nggak orang itu. Kalau sholat saja sudah lecehkan, ini orang sudah keterlaluan. Ya, jadi kami minta kepada Bareskrim, laporan kami terima, segera tindak lanjuti. Ya, jadi ini yang kami sampaikan. Sekali lagi, kami minta kepada pihak kepolisian, mesti terbuka kepada warga negara seperti kami. Terima laporannya, ada semua laporan terima, semua laporan prioritas. Jangan ada tebang pilih. Ya, ini saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan dengan kita hari ini berproses, insya Allah, Allah akan segera
panggil dan proses Zul Hasan ini. Amin. Dan mudah-mudahan bangsa dan rakyat Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, baldatun thayyibatun warubun ghafur. Aminnya kurang keras. Amin. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Allahu Akbar. Ada lagi? Ya. Ivan. Taban, silakan, Ban. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya ingin warahmatullahi menambahkan wabarakatuh. sedikit. Tambahan saya ingin menanyakan kepada Bareskrim khususnya penyidik. Penyidik ini atau Bareskrim apa yang untuk diterima laporan kami ini apa? Misalkan atau penyidik ini membutuhkan ahli atau membutuhkan hal apa kami akan siapkan. Segera mungkin kami akan siapkan. Dan saya juga ingin menanyakan, ini kan presisi. Polri ini kan presisi, tapi presisi atau atensi? Ya menurut kami cukup sekian. Baik, ya. Baik. Terima kasih dan tentu saja kami mohon maaf kepada seluruh umat Islam karena kami belum bisa memenuhi ekspektasi atau harapan umat Islam yang semestinya ya diterima LP-nya begitu. Iya. Tapi kami sampaikan, kami laporkan, kami kabarkan kepada umat Islam, inilah tanggung jawab kami dan ini yang bisa kami ikhtiarkan. Selanjutnya kami tetap mendorong yang lain juga laporan semuanya. Biar kalau mau ditolak, kita hitung berapa yang ditolak. Biar kita catat semuanya. Tapi kami harapkan Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, Diterima. cukuplah kami yang ditolak. Kalau ada yang masuk lagi, diterima. Dan saya sudah mengisi buku tamu, ada nomor HP saya, Ahmad Ghazidudin di buku tamu. Kalau Bareskrim sudah siap menerima laporan kami, bisa WA, bisa telepon, bisa SMS, atau cara yang lain, misalkan kirim surat, ya, kami akan datangi. Kami penuhi. Kami tadi sudah siapkan bukti. Satu ada flash disk videonya. Tadi sudah ada transkrip percakapan dalam video. Kami siapkan fatwa MUI tahun 2021 yang di situ menegaskan ya melecehkan sholat itu masuk kategori penistaan agama. Kami juga bawa screenshot peristiwa bahwa itu benar-benar terjadi. Kami sudah bawa juga pandangan ulama ya dari MUI yang menyatakan ini masuk kategori penistaan agama. Kurang apa lagi? Gitu loh. Kalau ternyata ya mengatakannya tidak bisa ditindaklanjuti itu dalam gelar perkara, masuk akal karena sudah dibahas. Belum dibahas, oh udah nggak masuk. Abu-abu di mana abu-abunya? Kalau dalam gelar perkara mereka sampaikan ya sesuai dengan Perkapolri tentang manajemen penyidikan pidana ya, pelapor didatangkan, kemudian ahli didatangkan, kemudian hasil gelar tidak memenuhi, itu masih kita bisa terima. Ini belum apa-apa katanya abu-abu. Katanya di pingpong dan seterusnya. Saya sendiri mengalami ya. Saya datang nggak seperti layani, ya kesannya dicuekin. Habis itu saya tanya-tanya lagi, nggak ada, alasannya masih ada macam-macam. Ya sudahlah, kita juga punya pekerjaan banyak, bukan hanya mau melayani polisi. Justru kita ini yang harusnya dilayani oleh kepolisian sesuai dengan ya dengan slogan dari kepolisian, melayani, melindungi dan mengayomi. Terus terang dengan tidak diterimanya laporan kami tidak terayomi, tidak terlindungi, tidak terlayani. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.